Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Hmm, Seharian hujan ya cuy. Jadi Kaisam belum ngoceh nih di luar. Karena studionya becek ya kan. Nanti celana kayak Tisam apa namanya basah, nyari tempat di sini hujan gerimis. Ya udahlah nanti malam aja kita gibah. Malam ya udah deh Kaisam sempet-sempetin ya, udah siap sedia nih cuy cemilannya Kaisam, donat. Wis pantesan Kaisam bulet. Iya bersyukur aja dinikmati. Kaisam udah selesai kerja, ini jam setengah 9 malam. Kalian setengah 9 malam lagi pada ngapain? Masih di dapur Kaisam, masih cau auyuk wis. Ya nggak apa-apa dijalani aja ya. Hari ini kita gibah apa? Banyak ya yang perlu kayak bisa menggibahkan. Ada Mbak yang jual apa namanya foto gitu kan ya cuy. Itu seru juga cuy. Cuma nanti dulu dibahasnya. Ini ada yang menarik di berita lokal Hong Kong aja. Ini tetangga kita. Ini kejadiannya di Macau. Jadi kejadiannya ini pembunuhan ya cuy ya. Pembunuhan eh, domestic helper. Jadi pembunuhan domestic helper. Ini domestic helpernya nggak dikasih tahu ya cuy ya. Indonesia atau orang asing, cuma dia berlaber domestic helper. Nah yang jadi mengejutkan pelakunya, ini ya diduganya ya, ini lagi diselidiki karena hasil visumnya itu sudah keluar. Yang tersangkanya ini ada 2 orang. Yang mengejutkan wanitanya ini aparat keamanan. Polisi Makau kok bisa terlibat kayak gini ya? Jadi Kaisam itu mikir kemarin itu ada teman Kaisamnya yang di sini baru bekerja dan majikannya itu salah satu yang kerja di keamanan sini, tapi disiplinnya itu apa namanya potong gaji si cc-nya. Ini kan kadang menerapkan kedisiplinan dalam pekerjaannya ini kan salah ya, lost control gitu, ke bawah-bawah kerjaannya. Kasihan ya yang jadi domestic helpernya tekanan batin, iya nggak? Kira-kira majikan kalian yang jadi polisi atau aparat-aparat negara kayak gini di rumah sering fabehe nggak sih? Ah kayak sama nakut-nakutin, udah tahu saya job barunya ini polisi majikannya. Enggak. Ya ini mah oknum aja ya cuy. Ayo kita bahas. Jadi hari ini beredar ya di semua media sosial, di semua surat kabar bahwa ada 2 orang di Makau ya. Ini kejadiannya di Makau cuy. Nah kejadiannya itu mbaknya ini jam melompatkan diri dari jendela WC. Kok bisa? WC itu kan jendelanya kecil ya. Mbaknya gimana caranya? Kok cari jendelanya yang kecil gitu? Ya kan ini kan pasti detektif itu berpikir, kenapa dia nggak jamnya atau melompat dirinya di apa namanya jendela ruang tamu yang lebih besar, ya kan? Pasti detektif-detektif itu berpikir, apa nih, kenapa nih? Kok bisa dari WC jendela yang udah seuprit gitu, lompat mbaknya, meninggoy ya. Nah, yang melaporkan mbaknya melompat ini majikannya sendiri yang tadi itu polisi Makau ya, umurnya 36 tahun. Jadi dia ini stay dengan pacarnya di rumah itu. Laki-lakinya berondong cuy, 34 tahun yang kerjanya guide pemandu wisata di Makau. Nah mereka itu stay dan punya CC ini cuy. Nah si CC-nya ini diinterogasi cuy oleh 2 majikan ini. Disuruh ngaku kalau dia mencurai uang sebesar 60.000 mop. Ini kejadiannya di area Preta ya, di mana ini cuy? Di Makau ya. Kasem itu sekalinya ke Makau ya, itu pun cuma jutking, cuma numpang cop, dapat visa 1 bulan, terus Kaisam balik lagi. Nggak tahu mau kemana, Kaisam kurang teman ya di Makau ya. Jadi ya udahlah jutking aja terus balik lagi gitu. Jadi nggak tahu tuh. Oh pernah foto di Parisan itu, udah cuma itu-itunya aja cuy. Kuper banget ini kayak Tisam. Sekali-kali aja kayak Tisam ke Makau ya. Tenang Kaisam, beres. Masya Allah. Insya Allah ya. Jadi cuy, kembali lagi. Jadi si Cece, ini majikannya ini apa namanya menuduh ya. Cece, kamu ambil duit saya ya, 60.000 mop. 60.000 mop itu berapa? Itu kan satu satu mopnya itu kan $100 kurang ya. Berarti ya sekitar 30 juta kurangan lah yang hilang duitnya.
Jadi cuy diinterogasi nih dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi. Ini totalnya sekitar 9 jam. Nah, si majikannya ini dengan apa namanya penuh tekanan ke mbaknya ini mengikat tangannya ke belakang menggunakan tali transparan cuy. Kamu bayangin aja teman kita ditali diikat tangannya ke belakang terus pakai tali yang transparan. Terus disuruh ngaku kalau misalkan dia mencurai uang 60.000 mop. Dimarah-marahin terus dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi cuy. Ngantuk nggak kalian? Mina-mina ini banyak macamnya ini majikan. Ya pokoknya kalian tahu kan kalau misalkan majikan lagi marah kan ini kan menggonggong, ini menggonggong ya kan kita udah sutris gitu kan. Nah, kenapa nggak dipecat aja sih? Nah, udah gitu di Makau. Ini kan kalau misalkan paspor ditahan majikan, ini kan repot ya cuy. Nah, termasuknya handphone sama paspornya si Mbak ini ditahan sama majikan. Nah, karena dia ini diberikan izin untuk pergi ke WC, akhirnya dia menyelamatkan diri di WC tuh cuy. Saat di WC, dia memotong jari-jarinya itu. Berusaha melepaskan tali itu dan dia udah kepepet banget. Akhirnya dia melompat di jendela WC. Meninggoy guys, yes, meninggoy. Ini kejadiannya April dan baru otopsinya itu udah baru selesai dan mencurigai bahwa majikannya yang tadinya korban uangnya dicurai ini berubah menjadi tersangka. Kasihan yang banyak ya. Nah, menurut kepolisian Makau, kalau misalkan memang terbukti, dia akan mengambil sikap tegas termasuk dianya juga sudah diskors nih dari pekerjaannya cuy ya. Nah ini cuy, ayo kita bahas kasus ini. Pembelajaran banget untuk kita. Kalau misalkan kalian dimarahin sama majikan, dituduh-tuduh nggak jelas kayak gitu ya, kalian nggak usah berontak, nggak jadi masalah. Yang penting kalau misalkan sudah ada nih yang namanya tekanan kayak apa namanya disuruh ngaku terus di videoin, kamu juga tenang aja cuy, nggak usah panik gitu. Pernah ada kasusnya di mana si mbaknya ini nggak mencurai gitu, dia dipaksa untuk mengaku di video tapi ujung-ujungnya dibebasin sama polisi karena tidak cukup bukti dan polisi itu menganggap bahwa mbak ini mengaku pengakuan ini di bawah tekanan majikan. Jadi modus-modus majikan yang videoin kalian untuk ngaku tuh udah kebongkar sama polisi cuy, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Terus kalau misalkan sekalinya ada kontak fisik ya seperti kalian dicubit di apa namanya dielus kan dielus gitu. Kalian jangan diam ya. Yang harus kalian lakukan adalah berusaha kabur, berusaha teriak, berusaha minta perlindungan. Terus jangan lupa poking. Ya, udah itu aja jalannya. Bukan kayak mbaknya ini. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan orang ya cuy. Di apa namanya? Di keadaan mendesak kayak gini. Dia nggak tahu berpikir kayak gimana. Dia mungkin saking takutnya ya cuy ya. Ini kan baru penuduhan ya. Tuduhan ini kan berarti polisi ini belum bisa membuktikan bahwa benar-benar mbaknya ini mencuri gitu. Kan bisa aja apa namanya majikannya ini kedua majikannya ini memang sinting gitu. Jadi poinnya, siapapun dia, majikan kita, apapun status dan pekerjaannya, kalau dia melanggar aturan, gak usah takut. Hadapi cuy, serius deh. Ya, jangan mengambil tindakan nekadun kayak gini. Ya, sayang banget nyawa kalian tuh cuma satu. Kalian tuh berharga. Mungkin bagi majikan saat itu kalian mungkin dinilai, ya Cece ini kayak gimana gitu. Tapi untuk orang lain, untuk keluarga kita, kita ini berharga. Sayangi dirimu, oke? Nah jangan dicontoh ini ya. Jangankan itu 60.000 mop, dia nuduh berapapun kalau misalnya kita nggak ngambil ya nggak usah takut gitu ya kan, walaupun kita di tangannya ditali atau kita di apa namanya di toyor gini ya cuy, nggak jadi masalah. Nah pastinya kan akan berhenti ya kan, kita nggak mungkin banget akan dibunuh di situ ya kan, nggak akan gitu. Pastinya dia akan meluapkan emosi-emosi aja, paling ada luka-luka dan itu bisa menjadikan bukti kita. Kita hanya tinggal menunggu mereka lengah dan ambil jurus 1000 kabur. Ya, jangan diam ya teman-teman Kaisam. Sekarang 2024 cuy. Kalian pasti bisa untuk melawan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aduh, ada-ada aja cuy ya. Semoga kita kerja selalu dalam lindungan Allah ya cuy ya. Insya Allah sih kalau di Hongkong secara keamanan hukum ya, ini uh, top markotop gitu ya cuy. Jadi kalian gak usah takut. Majikan kalau misalkan macam-macam, kita ringkus saja. Tapi Kaisam pesan, seberapa kalian kelilit, kepepet, jangan pernah mencurai. Kalau misalkan dituduh-tuduh, it's okay. Harusnya kita tegakkan kepala, tinggal ngomong aja.
lepoking lo, lem sai kam tokong ye lo dadai, singsang, lepoking amkoy. Ya kan? Kita tantang aja mereka untuk poking. Daripada terlalu banyak do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Poking aja, biar polisi membuktikan. Setelah kita tidak terbukti, ya sudah, kita keluar, nggak usah bayar terminate ke majikan, kita bisa cari majikan baru. Oke? Oke deh, keren deh, Masya Allah. Mungkin itu nih berita yang bisa Kaisam share ke kalian. Itu yang lagi news ya cuy ya. Biar kalian nggak ketinggalan berita. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Nanti dilanjut subuh ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yambui.